Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, para pembuat sejarah, selamat datang di kanal History Maker, tempat di mana kisah-kisah legendaris masa lalu jadi seru untuk dibahas. Sebelum kita mulai mengungkap fakta-fakta gila yang bikin geleng-geleng kepala, yuk pencet tombol like dulu. Dan buat kamu yang mau terus ikut dalam petualangan sejarah epik ini, jangan lupa subscribe. Tenang, subscribe di sini nggak butuh gelar sarjana sejarah kok. Cuma klik dan kamu udah bantu misi kita buat ngulik sejarah lebih dalam. Ayo, jadi bagian dari History Maker, karena masa lalu nggak akan terasa keren tanpa kamu. Oke, langsung saja check this one out. Bayangkan sebuah ruang kantor kecil di Jepang pada tahun 1980-an. Di tengah kebisingan mesin ketik dan hiruk-pikuk proyek game baru, ada seorang pria bernama Shigeru Miyamoto, seorang desainer game yang punya ide gila. Bagaimana kalau kita buat karakter tukang ledeng ya? Tukang ledeng yang melompat-lompat di dunia aneh penuh jamur raksasa dan kura-kura terbang. Tentu saja, orang-orang di sekitarnya mungkin berpikir, loh, kok tukang ledeng? Biasanya, pahlawan dalam game adalah orang-orang berotot seperti Arnold Schwarzenegger atau pahlawan dengan senjata super canggih. Tapi Miyamoto punya visi lain. Dia ingin tokoh yang lebih relatable, sederhana, dan jago lompat. Hey gengs, sebelum kita melompat ke dunia pipa-pipa aneh dan kura-kura terbang, pastikan dulu jempol kamu udah nyentuh tombol like ya, biar jempol nggak kram, hehe. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan petualangan seru lainnya, langsung aja tekan tombol subscribe. Santai, subscribe ini nggak bikin dompet kamu kosong, nggak ada drama jual motor atau cicilan rumah kok. Sekali klik, kamu cuma bantu seorang kreator konten yang lagi berjuang buat beli kuota bulanan. Yuk, pencet sekarang. Jangan sampai mesti gue nyanyi dulu baru kamu subscribe, ya. Sebelum Super Mario lahir, Nintendo sedang berusaha membuat game yang akan meledak di pasar internasional. Sebelumnya, mereka merilis game arcade bernama Donkey Kong pada tahun 1981, di mana seorang karakter bernama Jumpman harus menyelamatkan seorang wanita bernama Pauline dari seekor gorila raksasa yang suka melempar-lempar tong. Ya tong, kenapa tong? Siapa yang tahu? Mungkin karena tong murah dan banyak di gudang? Nah, Jumpman ini adalah cikal bakal Mario. Di game Donkey Kong, Jumpman adalah seorang tukang kayu, bukan tukang ledeng. Karena, ada banyak tangga dan platform yang harus dia perbaiki. Tapi seiring dengan waktu, nama Jumpman dianggap kurang menjual. Akhirnya, nama Mario dipilih sebagai penghormatan kepada Mario Segalo, seorang pemilik properti di Amerika Serikat yang kebetulan adalah landlord kantor Nintendo waktu itu. Ada cerita lucu bahwa Mario Segal datang menagih sewa dan orang-orang di Nintendo langsung teringat tokoh utama mereka. Kita panggil saja dia Mario. Dan begitu saja, tukang kayu Jumpman berubah menjadi tukang ledeng bernama Mario. Nah, kenapa Mario jadi tukang ledeng? Dalam game Donkey Kong, Mario bekerja di ketinggian, jadi ia lebih cocok jadi tukang kayu. Namun ketika Miyamoto merancang game Mario Bros pada tahun 1983, settingnya berada di bawah tanah dengan banyak pipa besar. Pipa dan tukang kayu tidak cocok. Jadi Miyamoto memutuskan bahwa Mario sebaiknya jadi tukang ledeng. Lagi pula, tukang ledeng bekerja dengan pipa, kan? Boom, masalah terpecahkan. Untuk menambah keunikan karakter, Miyamoto memberi Mario kumis lebat. Ini bukan sekadar pilihan gaya. Sebenarnya keterbatasan teknologi pada zaman itu membuat sulit untuk menggambarkan ekspresi wajah yang rumit. Jadi, kumis itu membantu memperjelas wajahnya. Dan kenapa topi? Karena menggambar rambut yang bergerak saat melompat itu susah, jadi mereka memberinya topi agar lebih praktis. Mario akhirnya punya saudara bernama Luigi yang muncul pertama kali dalam Mario Bros. 1883. Luigi lebih tinggi dan kurus. Mungkin karena dia suka makan sayur lebih banyak daripada Mario yang lebih suka pizza?
13 September 1985, dunia berubah selamanya. Di hari itulah Super Mario Bros. Dirilis untuk Nintendo Entertainment System (NES). Game ini mengajak pemain masuk ke dalam Mushroom Kingdom, tempat Mario berpetualang untuk menyelamatkan Princess Peach dari cengkeraman si penjahat Bowser, seorang raja kura-kura yang suka menculik. Sekarang, bayangkan betapa anehnya dunia ini. Ada jamur yang jika dimakan, Mario bisa tumbuh besar. Jangan coba di rumah. Ada bunga yang bisa memberinya kekuatan menembakkan bola api. Dan tentu saja, ada kura-kura yang melintas sambil membawa cangkang. Pekerjaan Mario sebagai tukang ledeng jadi semakin seru dengan adanya pipa-pipa misterius yang bisa ia masuki dan teleportasi ke berbagai tempat. Di tengah-tengah game, ada level air yang super frustrasi, terutama bagi pemain yang sering terjebak oleh ikan-ikan yang tiba-tiba menyerang. Masa kecil yang penuh emosi. Mengapa Super Mario Bros. Begitu populer? Salah satu alasan mengapa Super Mario Bros. Begitu sukses adalah gameplay yang sederhana, tapi sangat menyenangkan. Mario hanya perlu berlari dan melompat, tapi setiap level membawa tantangan baru yang membuat pemain penasaran. Bagaimana cara mengalahkan Bowser? Apa yang terjadi jika Mario melompat ke atas bendera di akhir level? Selain itu, musiknya yang ikonik, karya dari Koji Kondo, membuat setiap pemain terngiang-ngiang dengan nada-nada yang ceria dan catchy. Siapa yang bisa lupa tema lagu Super Mario? Lagu itu bahkan jadi nada dering favorit di banyak ponsel. Evolusi Mario dari 2D ke 3D. Setelah kesuksesan Super Mario Bros., Nintendo tidak berhenti di situ. Mario terus berkembang. Pada tahun 1996, mereka merilis Super Mario 64 yang menjadi game Mario pertama dengan grafis 3 dimensi. Ini adalah lompatan besar dalam dunia game dan membuat para gamer kagum dengan betapa bebasnya Mario berlari di dunia terbuka. Dalam Super Mario 64, Mario tidak hanya melompat-lompat di platform 2 dimensi seperti biasanya. Sekarang, dia bisa melompat dari segala arah, menjelajahi kastil Princess Peach, dan melawan Bowser dalam berbagai bentuk yang lebih mengerikan, tapi tetap lucu. Siapa saja teman dan musuh Mario? Mario punya banyak teman dan musuh yang membuat petualangannya semakin menarik. Selain Luigi, ada juga Yoshi, dinosaurus hijau yang suka makan buah dan bisa memuntahkan musuh. Yoshi pertama kali muncul di Super Mario World 1990 dan langsung jadi karakter favorit penggemar. Kemudian ada Toad, si jamur kecil yang setia melayani Princess Peach. Meskipun ia sering bilang, "Sorry Mario, Princess is in another castle," yang bikin pemain frustrasi. Di sisi lain, ada musuh-musuh legendaris seperti Bowser, si kura-kura raksasa yang terus-terusan menculik Princess Peach, dan pasukan Koopa Troopa, kura-kura kecil, serta Goomba, jamur jahat yang tampak polos tapi bisa bikin Mario game over. Mengapa Mario tetap relevan? Hampir 40 tahun sejak kemunculan pertamanya, Mario tetap menjadi salah satu ikon terbesar dalam industri game. Tapi, kenapa Mario tetap populer? Salah satu alasannya adalah karena Nintendo terus berinovasi dengan karakter ini sambil mempertahankan elemen-elemen yang disukai penggemar. Dari petualangan di luar angkasa dalam Super Mario Galaxy hingga berlarian di pemandangan open world dalam Super Mario Odyssey, Mario selalu menawarkan sesuatu yang baru. Selain itu, Mario juga tampil di berbagai game lain di luar platforming, seperti balapan dalam Mario Kart, olahraga di Mario Tennis dan Mario Golf, serta bertarung dalam Super Smash Bros. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh tukang ledeng berkumis ini. Siapa sangka, karakter sederhana bernama Mario yang awalnya dirancang sebagai tukang ledeng untuk memecahkan masalah pipa di bawah tanah, akhirnya menjadi ikon global yang dikenal dan dicintai di seluruh dunia. Dalam 13 September 1985, Mario tidak hanya meluncurkan sebuah game, tetapi juga menciptakan sejarah baru dalam dunia game.
Dan hingga saat ini, Mario tetap melompat-lompat di hati penggemarnya, siap untuk petualangan berikutnya. Jadi, siap untuk melompat ke dalam pipa lagi? Siapa tahu, di dunia Mushroom Kingdom, segalanya mungkin terjadi. Baik, berikut adalah fakta-fakta unik tentang Mario teknologi yang membentuk Mario, kumis, topi, dan background biru. Pada awal penciptaan Mario, ada kendala besar yang dihadapi oleh tim pengembang Nintendo teknologi. Pada tahun 1980-an, kemampuan grafis komputer sangat terbatas. Para desainer harus berpikir kreatif untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Misalnya, Mario memakai topi bukan hanya karena terlihat keren, meskipun memang keren, tetapi karena sulit menggambarkan rambut yang realistis dalam game 8-bit. Rambut yang bergerak saat Mario berlari dan melompat akan memakan banyak kapasitas penyimpanan. Solusi, topi merah ikonik. Selain itu, Mario punya kumis tebal, dan ini bukan sekadar pernyataan gaya. Kumis itu ada karena menggambar mulut dan ekspresi wajah detail juga merupakan tantangan besar di masa itu. Dengan kumis tebal, wajah Mario jadi lebih jelas terlihat dan ekspresinya bisa disampaikan lebih mudah dengan piksel-piksel yang terbatas. Latar belakang biru cerah yang sering kamu lihat dalam game Super Mario Bros. Juga bukan tanpa alasan. Pemilihan warna biru bukan sekadar agar tampak menarik, tapi itu adalah cara agar kontras antara karakter Mario dan lingkungan sekitarnya tetap terjaga. Dengan latar belakang biru, Mario bisa terlihat jelas ketika berlari dan melompat tanpa membingungkan pemain, karena dia jadi lebih mencolok. Evolusi Mario dari 8-bit ke dunia 3 dimensi. Setelah sukses besar dengan Super Mario Bros. Pada tahun 1985, Nintendo terus mendorong inovasi dengan setiap sequelnya. Salah satu lompatan terbesar secara harfiah dan metaforis adalah transisi Mario dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Pada tahun 1996, Nintendo meluncurkan Super Mario 64 di konsol Nintendo 64, dan ini benar-benar mengubah dunia video game. Mario yang sebelumnya hanya bisa bergerak ke kiri dan kanan dalam dunia 2 dimensi, sekarang bebas berlari, melompat, dan berenang di dunia terbuka 3 dimensi. Super Mario 64 memperkenalkan kontrol analog untuk pertama kalinya, memungkinkan gerakan karakter yang lebih halus dan lebih realistis. Bagi banyak pemain pada saat itu, ini adalah pengalaman yang sangat revolusioner, karena Mario sekarang bisa menjelajahi lingkungan yang benar-benar luas, berinteraksi dengan objek, dan memecahkan teka-teki dalam berbagai sudut pandang. Salah satu fitur lucu yang diperkenalkan dalam Super Mario 64 adalah interaksi fisik dengan wajah Mario. Di layar pembuka game, pemain bisa menarik-narik wajah Mario, menarik kumisnya, memperbesar hidungnya, atau meregangkan topinya. Ini jelas merupakan cara Nintendo untuk memamerkan kemampuan grafis baru mereka, sekaligus memberikan sentuhan humor yang membuat game ini semakin menyenangkan. Trivia menarik seputar Mario. Awalnya, Mario bukan tukang ledeng. Seperti disebutkan sebelumnya, Mario pertama kali muncul sebagai tukang kayu di Donkey Kong. Perubahan karir menjadi tukang ledeng baru terjadi ketika konsep Super Mario Bros. Dikembangkan, terutama karena banyaknya pipa dalam game itu. Mario pernah menjadi dokter. Tak hanya sebagai tukang ledeng, Mario juga punya karir sebagai dokter dalam game Dokter. Mario yang dirilis pada tahun 1990, Mario berperan sebagai seorang dokter yang mengobati virus dengan cara memanipulasi pil-pil dalam permainan teka-teki yang mirip dengan Tetris. Siapa sangka tukang ledeng bisa menjadi dokter dengan cara yang begitu unik? Pangeran di dunia musik dari Super Mario Bros. Karya Koji Kondo menjadi salah satu karya musik video game paling ikonik di dunia. Soundtrack game ini bukan hanya catchy, tapi juga berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang tepat untuk petualangan Mario.
Nada pembuka dari level pertama Super Mario Bros. Telah diakui sebagai salah satu karya musik game paling dikenal di seluruh dunia dan bahkan sering dimainkan dalam orkestra di berbagai konser video game. Mario pernah menjadi bintang iklan kopi. Ini mungkin salah satu anekdot terlucu. Pada akhir 1980-an, Mario pernah muncul dalam iklan kopi di Jepang. Di dalam iklan tersebut, Mario tampak meminum kopi untuk mengisi energi sebelum menyelamatkan Princess Peach. Tentu saja, Mario perlu tenaga ekstra untuk melompat-lompat sepanjang hari, jadi kopi mungkin memang jadi pilihan minuman terbaik. Pengaruh Mario dalam budaya populer. Mario bukan hanya ikon dalam dunia video game, tapi juga telah meresap ke dalam berbagai aspek budaya populer. Banyak generasi yang tumbuh besar dengan bermain Mario, dan karakternya telah menjadi simbol nostalgia dan hiburan yang tak lekang oleh waktu. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana Mario telah mempengaruhi budaya populer. 1. Film dan televisi. Karakter Mario telah muncul di berbagai serial TV animasi dan film, termasuk serial animasi terkenal The Super Mario Bros. Super Show yang tayang pada akhir 1980-an. Serial ini menggabungkan segmen live action dan animasi yang menceritakan petualangan Mario dan Luigi. Meskipun serial ini mungkin tidak dianggap sebagai masterpiece, tapi itu adalah bagian dari sejarah budaya Mario. 2. Merchandise Mario. Jangan heran jika kamu melihat segala macam produk dengan wajah Mario di atasnya. Dari mainan hingga pakaian, sepatu, tas, dan bahkan furniture, karakter Mario ada di mana-mana. Mario telah menjadi mesin merchandising yang membawa pendapatan besar untuk Nintendo. Banyak koleksi figur dan barang-barang edisi terbatas yang menjadi buruan para kolektor di seluruh dunia. 3. Mario dalam olahraga. Mario tidak hanya aktif di game platforming, tapi dia juga telah menjadi atlet multitalenta. Ada Mario Kart, Mario Tennis, Mario Golf, dan bahkan Mario and Sonic at the Olympic Games. Siapa sangka tukang ledeng bisa begitu kompetitif di lintasan balap maupun lapangan tenis? 4. Parodi dan meme. Karakter dan dunia Mario juga sering dijadikan subjek parodi dan meme di internet. Siapa yang tidak pernah melihat gambar Mario dalam situasi konyol atau remix dari soundtrack Super Mario Bros. Yang diubah dengan cara yang lucu? Popularitas Mario yang luar biasa di dunia maya telah membuatnya menjadi bahan komedi yang tak ada habisnya. Dengan perkembangan teknologi game yang semakin pesat, Mario pun ikut beradaptasi. Game seperti Super Mario Odyssey 2017 membawa Mario ke level baru dengan visual yang sangat indah dan gameplay yang lebih bebas. Mario bisa berkeliling dunia, mengunjungi kota-kota modern, pedesaan yang aneh, dan tempat-tempat fantasi lain yang menakjubkan. Teknologi seperti virtual reality, VR, juga mulai diterapkan dalam dunia Mario, memperkenalkan pengalaman baru bagi pemain yang ingin merasakan hidup di dalam game. Misalnya, Nintendo telah mengintegrasikan Mario dalam permainan VR Labo, di mana pemain bisa merasakan sensasi bermain dalam dunia virtual Mario. Selain itu, Mario juga menjelajah ke dunia mobile gaming dengan game seperti Super Mario Run yang dirilis untuk perangkat iOS dan Android. Dengan semakin banyaknya pengguna smartphone, Mario terus memperluas jangkauannya dan tetap relevan di kalangan generasi muda. Seiring dengan berjalannya waktu, Mario tidak hanya bertahan, tapi juga terus berkembang. Mario adalah salah satu dari sedikit karakter video game yang mampu melintasi generasi dan tetap relevan, berkat inovasi terus-menerus dari Nintendo. Dari Super Mario Bros. Yang sederhana di tahun 1985 hingga petualangan epik di Super Mario Odyssey, Mario selalu berhasil menangkap imajinasi dan hati para gamer di seluruh dunia. Tidak peduli berapa usia kita, Mario selalu mengingatkan kita pada masa-masa menyenangkan di mana melompat dari pipa ke pipa dan menyelamatkan Princess Peach terasa seperti petualangan terbesar di dunia. Mario adalah bukti bahwa bahkan karakter paling sederhana bisa menjadi legenda. Dan mungkin
Rahasia kesuksesan Mario adalah kemampuannya untuk tetap rendah hati. Meskipun sudah menjadi bintang besar, Mario masih tetap si tukang ledeng yang berlari menyelamatkan dunia. Alright, teman-teman pembuat sejarah, kita sudah sampai di akhir episode kali ini. Kalau kamu sudah menikmati video ini, pastikan buat pencet tombol like supaya jempol kamu tetap fleksibel dan siap untuk petualangan sejarah berikutnya. Dan buat kamu yang sudah subscribe, aku doain semoga setiap hari kamu disambut dengan berita baik, kopi pagi yang selalu panas, dan setiap masalah dipecahkan dengan solusi sesederhana Magic Mushroom di Mushroom Kingdom. Semoga kamu jadi jenius sejarah, bikin project mega sukses, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang keren. Terima kasih sudah jadi bagian dari History Maker, karena tanpa kamu, channel ini cuman jadi bagian dari cerita yang belum lengkap. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya, dan ingat, sejarah nggak akan pernah sama tanpa kamu.